Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai usaha pengolahan limbah, bisa menggunakan limbahnya limbah apa aja ya, karena ini sebenarnya aplikasinya umum untuk segala jenis limbah. Bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pembukuan dan perapian, pembukuan, pencatatan keuangan, di mana nanti transaksi yang diisikan akan direkap secara otomatis menjadi laporan keuangan sesuai standar akuntansi, dan juga di sini terdapat laporan penjualan serta manajemen stok yang akan membantu dalam melakukan monitoring sehari-hari. Contoh di sini adalah contoh limbah kertas. Jadi yang perlu diisikan di awal adalah data usahanya dulu dan tahunnya di sini terutama. Setelah itu kalau memang lebih dari satu cabang ya bisa diisikan cabangnya di sini. Kemudian di sini ada namanya daftar proyek. Daftar proyek ini bisa digunakan untuk misalnya ada pesanan atau memang mau memisahkan transaksi-transaksi tertentu ke dalam proyek-proyek tertentu. Pertama, kemudian diisikan dulu daftar bahan bakunya. Di sini contoh koran. Ini bahan baku ya, jadi ada kertas, koran, kardus. Di sini ada tambahan bahan kimia dan lain-lain. Ini maksudnya kalau memang kertasnya mau diolah menjadi bubur kertas. Jadi di sini aplikasinya bisa multifungsi, bisa untuk pemrosesan kertas-kertas bekas menjadi bubur kertas, jadi diproduksi lagi dengan menggunakan mesin, atau diambil untuk keperluan kerajinan, jadi tidak dijadikan bubur tapi dibuat kerajinan tangan. Jadi ini multifungsi. Kemudian ini produk dagangnya, jadi sini langsung saya berikan dua contoh, bubur kertas ataupun kerajinan tangan. Kemudian setelah itu pembelian bahan baku. Nah, di sini merangkap sebagai produksi. Jadi ini sebenarnya sama menunya ya, pembelian dan produksi. Jadi di sini bisa dilihat ini atas ada target produksi bisa diisikan di sini. Kemudian kebutuhan bahan bakunya bisa diisikan di sini untuk setiap produksi. Di sini ada produknya adalah pulp ya. Jadi di sini bisa diisikan. Kemudian ada juga di sini yang kerajinan tangan ya. Nanti disertakan juga contoh dan video lengkapnya untuk pengisiannya. Tapi pada prinsipnya ini bisa diisikan untuk berbagai variasi pembelian, produksi, dan jenis pembayaran. Itu ada penjualan. Nah, penjualan ini bisa bentuk pulp atau bentuk kerajinan tangan ya. Dan sini juga bisa diisikan hanya rekap, jadi tidak hanya berdasarkan customer. Untuk tanda terima di sini disediakan invoice, PO, dan kwitansi. Kemudian juga ada laporan rekap rekening bulanan, ya bisa dipilih bulannya dan banknya. Kemudian ada utang, ya rekap utang, rekap piutang, ya jadi bisa dimonitor juga. Dan kemudian di sini setelah transaksi diisi ada rekapnya, kita bisa lihat ada laporan keuangan di mana di situ ada laba rugi kotor per produknya. Kemudian laba rugi bulanan, kemudian di sini kalau akuntansi ada laba rugi neraca ya, ini sudah akan rekap otomatis. Kemudian arus kas, setelah itu ekuitas. Sebagai tambahan ada laporan aset dan pajak UMKM kalau usahanya masih golongan UMKM. Setelah itu bisa dilihat juga laporan laba rugi per proyek. Jadi kalau misalnya mau di set per proyek, di sini bisa dilihat total nilai proyek, dan ini dari penjualannya berapa, APP-nya berapa, dan laba ruginya berapa. Kemudian ini lihat produksi. Jadi kalau ingin dilihat detail dari pekerjaan per proyeknya bisa dilihat di sini. Setelah itu untuk penjualan kalau lebih dari satu cabang, di sini bisa dilihat harian, mingguan, dan bulanan. Demikian juga untuk produknya bisa juga dilihat harian, mingguan, dan bulanan, dan di sini bisa di-set berdasarkan jumlah unit atau total pendapatan. Untuk stoknya sendiri bisa dilihat di sini, bisa ada rekapnya, bisa diisikan tanggal awal dan tanggal akhir untuk melihat rekap stok di waktu tertentu. Ini stok produksinya sama juga ada rekapnya. Ya, jadi ada bahan baku, ada produksi. Setelah itu ini ada dashboard untuk melakukan atau melihat ya profil keuangan mulai dari laba ruginya, neracanya, dan arus kas selama periode 1 tahun.